Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Al-Fazah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi untuk kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah pembelajaran 1. Namun, sebelum kita lanjut pada materi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Rumah Belajar Al-Fazah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur. Siswa dapat membandingkan pecahan uang secara cermat. Siswa dapat mengurutkan pecahan uang secara cermat. Siswa dapat memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Pasti tahu ya alamat rumah kita sendiri. Apa sih gunanya alamat rumah? Ada yang tahu? Iya, alamat rumah berguna untuk memudahkan orang lain mencari tahu letak tempat tinggal kita. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari sekolah ke rumah Rp1.000. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks tentang tempat tinggal Siti. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Lihat di gambar ya. Iya, rumah Adi. Berarti yang tinggal di sebelahnya adalah Adi. Nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Iya, Ayu tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Nomor 3, di manakah rumah Siti? Nah ini ya, perhatikan lagi gambarnya. Rumah Siti di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Kemudian nomor 4, berapakah ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ayo, berapa tadi dari percakapannya? Iya, benar sekali. Ongkosnya Rp1.000. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa ya anak-anak? Iya, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat apa tadi di depannya? Iya, benar. Di depan rumah Siti terdapat musola. Kemudian, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Kemudian, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah pintar, rumah Siti. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Mengenal pecahan nilai uang. Perhatikan uang logam ini. Ini adalah uang logam yang berlaku di Indonesia. Ada uang Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Nah, sekarang perhatikan uang logam yang pertama ini.
Ini adalah uang logam Rp100. Nah, jika kita ingin menuliskan uang Rp100 ini, cara menulisnya seperti ini. Rp 100,00 dibaca Rp100. Seperti itu ya. Nah, kemudian uang logam Rp200. Menulisnya caranya Rp 200,00 dibaca Rp200. Nah, lanjut logam Rp500. Menulisnya sama seperti tadi, Rp 500,00 dibaca Rp500. Lanjut uang logam Rp1.000. Bisa ditulis dengan Rp 1.000,00 dibaca Rp1.000. Membandingkan pecahan uang. Nah, di sini Ibu ada uang logam Rp100 dan Rp200. Kita tulis dulu ya, yang ini 100 dan ini Rp200. Sekarang kita bandingkan. Membandingkan dengan menggunakan kalimat lebih kecil dan lebih besar. Nah, sekarang kita bandingkan. 100 itu lebih besar atau lebih kecil dari 200? Ayo. Iya, 100 itu lebih kecil dari 200. Jadi bisa kita tulis Rp100 lebih kecil dari Rp200. Contoh berikutnya. Ibu ada uang Rp1.000 dan Rp500. Kita tulis dulu yang ini Rp1.000 dan yang ini Rp500. Nah, sekarang kita bandingkan. Rp1.000 itu lebih besar atau lebih kecil ya dari Rp500? Iya, benar sekali. 1.000 itu lebih besar dari Rp500. Jadi bisa kita tulis Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Sekarang kita bandingkan pecahan mata uang berikut. Ada uang Rp500 dan uang Rp200. Sekarang kita bandingkan, apakah Rp500 itu lebih besar atau lebih kecil dari Rp200? Iya, 500 itu lebih besar dari Rp200. Jadi bisa kita tulis Rp500 lebih besar dari Rp200. Nah, sekarang uang 100 dan uang 1.000. Jika dibandingkan, apakah Rp100 lebih besar atau lebih kecil dari Rp1.000? Tentu uang Rp100 itu lebih kecil dari Rp1.000. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Nah, di sini ada uang pecahan 500, 100, dan 200. Kita akan mengurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Mana ya nilai uang yang paling kecil di antara tiga ini? Iya, yang paling kecil adalah uang Rp100. Setelah Rp100 berapa ya? Iya, Rp200. Dan yang paling besar adalah Rp500. Ada uang pecahan 200, 1.000, dan 100. Kita urutkan dari nilai yang paling kecil. Kira-kira yang mana ya nilai yang paling kecil? Iya, 100. Kemudian uang berapa lagi ya anak-anak? Iya, uang 200 dan yang paling besar adalah uang 1.000. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba.
Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, di sini ada pola ketukan birama. Perhatikan ya. Kalian bisa belajar irama dan birama dengan tepuk tangan dan hentakan kaki. Jika ada tanda T, kalian harus tepuk tangan. Untuk tanda K, itu kalian harus hentak kaki. Jadi nanti kalau ada tanda TKK, berarti kalian harus tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada tanda KTT, berarti bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, hentak kaki, tepuk tangan, tepuk tangan. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Di sini ada irama tek tek tok. Berarti tek dihasilkan dari pukulan 2 tongkat dan menghasilkan suara tek. Bunyi tong dihasilkan dari pukulan kentongan. Nah, juga bisa seperti ini. Tek tong tek. Nah, kalian juga bisa menggabungkan irama sendiri seperti tek tong tong atau tong tek tek. Seperti itu ya anak-anak. Kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Prok prok tuk. Nah, bunyi prok dihasilkan dari tepuk tangan dan tuk dari ketukan meja. Tapi jangan keras-keras ya anak-anak, nanti tangannya bisa sakit. Demikianlah materi untuk kelas 2, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga informasi dan ilmu pengetahuan yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.